أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin muslimat seiman, seislam dan seakidah, kita lanjutkan di antara faidah, keutamaan, manfaat dari Al-Quran yang ketujuh, yaitu mempunyai dua manfaat dan faidah. Seseorang akan dikatakan istiqamah dan seorang muslim akan tidak diberikan label sebagai orang yang telah memboikot Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia meneguhkan diri, kemudian dia istiqamah. Orang yang mencintai Al-Quran adalah bagian daripada orang yang meneguhkan diri atau yang disebut dengan istiqamah. Kemudian orang yang istiqamah itu meneguhkan diri, di antara aktivitas yang dia lakukan adalah yang pertama, rutin membaca Al-Quran dan senantiasa memfokuskan, menghusukkan hatinya terhadap bacaan Al-Quran tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, berusaha mentadaburi maknanya dan memahami hukum-hukum syariat dinul Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Ia berusaha. Bagaimana caranya? Apalagi di zaman ini adalah Allah Ta'ala berikan kemudahan, sehingga tafsir-tafsir yang singkat, ya, misalkan tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, bisa dengan mudah dia download di HP-nya dan dia bisa baca, sehingga dia paham dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Yang ketiga, mengamalkan kandungannya. Berusaha. Setelah dia paham dan memahaminya, amalkan. Yang keempat, berhukum dengan Al-Quran dalam perkara kecil dan besar. Sekalipun seorang muslim terbentur dengan hukum yang telah diterapkan, yang telah ditetapkan di negerinya yang bukan berlandaskan Al-Quran, tapi ketika dia menjalani hukum yang bukan hukum Al-Quran, dia harus mengingkari dalam hati dan pikirannya bahwa ini bukan hukum Allah. Satu contoh misalkan, ketika dia menunaikan atau mengeluarkan pajak, ya, kita kalau ke Indomaret, ke Alfamaret, sekecil apapun barang yang kita beli, itu mengeluarkan pajak. Atau mungkin kendaraan kita, motor kita, mobil kita, dan bahkan rumah kita, semuanya terkena pajak. Tapi ketika kita menunaikan pajak, pembayaran pajak tersebut, dalam hati dan pikiran kita, kita menolak karena ini bukan hukum Allah. Tapi ini adalah hukum akal dan hawa nafsu. Saya mengeluarkan ini bukan karena Allah, tapi karena terpaksa. Mengapa terpaksa? Karena kita berhidup di negeri yang menerapkan hukum tersebut. Seandainya kita menolak dan membangkang,
maka mudarat yang lebih besar akan jatuh kepada diri kita. Mungkin kita dipenjara, mungkin kita disiksa, dan bahkan sampai dibunuh sekalipun. Ya, sehingga untuk menghindari daripada mudarat yang lebih besar, tunaikan. Tapi tetap dalam hati dan pikiran kita menolak bahwa ini bukan hukum Allah. Yang kelima, menggunakan Al-Quran untuk mengobati penyakit, baik penyakit-penyakit hati, seperti dengki, iri, hasad, hasut, dan sebagainya, maupun penyakit-penyakit fisik. Ya, termasuk penyakit yang sedang melanda negeri kita dan melanda dunia, ya, corona, COVID-19. Kita obati dengan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari. Ya. Sehingga keutamaan pada poin yang ketujuh ini, ya, pada keutamaan yang bagian yang ketujuh, seorang yang cinta terhadap Al-Quran akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dia istiqamah, dan keutamaan yang kedua, karena dia menjalani 5 poin yang telah saya bahas tadi, rutin membaca Al-Quran, berusaha mentadaburinya, mengamalkannya, kemudian berhukum dengan Al-Quran, kemudian menggunakan Al-Quran untuk mengobati dirinya, maka orang tersebut mempunyai keutamaan. Tidak diberikan label, tidak dicap bahwa orang tersebut adalah telah memboikot Al-Quran. Tetapi orang tersebut adalah cinta dan mengamalkan Al-Quran. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari saya pribadi. Kita semua taubat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.